Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-50 dari 50 topik. Cara penentuan masalah-masalah hukum. Bagian keempat. Cara-cara penentuan masalah-masalah sosiologi hukum. Apabila kita telusuri dengan cermat mengenai keempat masalah-masalah sosiologi hukum sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan cara-cara penentuan apakah suatu masalah itu merupakan masalah sosiologi hukum ataukah bukan. Satu hal penting yang patut disadari bersama dalam mengkaji sosiologi hukum adalah bahwa merupakan ilmu yang berorientasi pada das solem, yaitu berorientasi pada suatu yang seharusnya terjadi. Sementara itu, sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada das sein, yaitu berorientasi pada sesuatu yang senyatanya terjadi. Berkenaan dengan perbedaan orientasi itu, sepertinya dua ilmu ini akan menjadi sulit dipertemukan karena yang satu menekankan pada suatu yang bersifat normatif, sementara yang lain menekankan pada realitas yang ada. Sudah barang tentu kita tidak hanya akan berhenti sampai di sini saja, akan tetapi justru melalui sosiologi hukum ini akan dicari suatu jalan keluar yang dapat menjembatani antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang senyatanya terjadi. Kita harus menyadari bahwa hukum diciptakan tidak lain untuk tujuan mencapai keharmonisan di dalam kehidupan bersama, bukan untuk melahirkan ketegangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, serangkaian jalan tengah untuk mengatasi bentangan di antara dua kondisi ini menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Apabila kita berpedoman pada sifat hukum yang berharga mati dalam arti harus selalu ditaati, maka sangat sulit untuk diberlakukan dalam jangka waktu panjang, karena masyarakat yang diatur oleh pedoman yang bernama hukum itu selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu, agar keberadaan hukum bermanfaat bagi kehidupan bersama, maka hukum yang diciptakan manusia untuk menjadi pedoman perilaku itu juga harus berkembang seirama dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang menggunakan hukum tersebut. Dengan demikian, syarat utama agar hukum tersebut efektif, maka hukum tersebut haruslah bersifat lentur, disesuaikan dengan perkembangan kehidupan manusia. Jadi, sangatlah mungkin di dalam proses perkembangannya serangkaian norma hukum yang selama ini ada, akan mengalami perubahan dan bahkan sangat mungkin pula bahwa rangkaian pola perilaku manusia yang semula belum ada dasar hukumnya akan menjadi perlu untuk diciptakan. Misalnya, serangkaian undang-undang yang mengatur mengenai santet, gendam, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan yang dapat memberikan sinyal-sinyal untuk menempatkan norma hukum menjadi berjalan efektif di dalam kehidupan manusia adalah sosiologi hukum. Oleh karena itu, untuk memperjelas uraian, perlu kiranya dipahami lebih dahulu mengenai kegunaan dari sosiologi hukum bagi kehidupan bersama. Sebagai sebuah perangkat yang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia, norma hukum harus betul-betul disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, dan ilmu yang mempelajari keterkaitan antara perkembangan masyarakat dengan keberadaan hukum adalah sosiologi hukum. Berdasarkan persoalan yang disoroti, sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Ada dua pendapat utama dari sosiologi hukum, yaitu 1. Pendapat yang mengatakan bahwa sosiologi hukum harus diberi suatu fungsi yang global. Artinya sosiologi hukum harus menghasilkan sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana keadilan. 2. Pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum justru pada bidang penerangan dan pengkaidahan. B. Kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya yaitu 1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman hukum dalam konteks sosial. 2. Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai pengendali sosial agar masyarakat mencapai keadaan sosial tertentu. C. Kegunaan umum itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pada taraf organisasi dalam masyarakat. A. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum. B. Dapat diidentifikasikan unsur kebudayaan mana yang mempengaruhi isi atau substansi hukum. C. Lembaga mana yang berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum. 2. Pada taraf golongan dalam masyarakat. A. Pengungkapan golongan mana yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum. B. Golongan mana dalam masyarakat yang beruntung atau rugi dengan adanya hukum tertentu. C. Kesadaran hukum dan golongan masyarakat tertentu. 3. Pada taraf individual. A. Identifikasi terhadap unsur hukum yang dapat mengubah perilaku masyarakat. B. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dan para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya. C. Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum,
baik yang berwujud kaidah yang menyangkut kewajiban, hak atau perilaku yang teratur. Sampai di sini sebenarnya kita sudah dapat menangkap mengenai apa yang tersirat di dalam kaitannya dengan bagaimana cara-cara kita menentukan masalah-masalah hukum. Namun demikian, agar lebih mudah mengaplikasikan pengetahuan ini, maka ada baiknya jika cara-cara penentuan masalah hukum tersebut dinyatakan secara konkret. Pertama, kita lebih dahulu mengingat kembali apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan norma hukum itu yang sudah tentu diikuti dengan pemahaman terhadap ciri-ciri norma hukum. Kedua, setelah mengetahui maksud dan ciri-ciri norma hukum, maka kita harus berusaha berlatih untuk mencermati perilaku-perilaku mana yang dianggap wajar atau normal di dalam kehidupan manusia dan perilaku mana yang dianggap tidak wajar atau tidak normal. Itu sudah barang tentu ukurannya terletak pada serangkaian aturan atau norma yang telah disepakati bersama di dalam kehidupan manusia, yang apabila dilanggar maka perilaku tersebut menjadi perilaku yang melanggar aturan atau norma hukum yang sudah disepakati bersama. Setelah mengetahui dan dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku tersebut, langkah yang ketiga adalah kemudian mencoba membahas mengenai faktor-faktor penyebab mengapa perilaku tersebut sampai terjadi atau muncul di dalam kehidupan manusia. Dalam arti apakah perilaku itu muncul karena tidak mungkin dihindari oleh manusia, misalnya karena aturan yang dibuat itu sangat sulit untuk diikuti oleh setiap anggota masyarakat, atau apakah perilaku itu terjadi karena memang manusia itu sendiri yang tidak mau untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Contoh-contoh mengenai gejala pertama di atas dapat kiranya dikemukakan, misalnya berikut ini. A. Tanda belasungkawa bagi suku bangsa tertentu yang harus ditunjukkan dalam bentuk melukai anggota badan bagian dada dengan sebilah pisau belati. Perilaku ini akan sulit dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah mengetahui proses penularan penyakit. B. Rambu lalu lintas yang menunjukkan bahwa semua kendaraan harus berjalan dengan kecepatan 5 km per jam, walaupun bisa, tetapi di dalam praktiknya akan sangat sulit untuk diikuti apalagi bagi sepeda motor. C. Peraturan tentang perkawinan beda agama, dalam arti jika tidak ada jalan keluar terhadap dua insan lain jenis yang saling jatuh cinta untuk dapat menikah, maka yang akan terjadi akan banyak perilaku kumpul kebo. Contoh mengenai peraturan yang sulit dilaksanakan itu masih sangat banyak dan hal tersebut sangat memerlukan perhatian yang serius agar tidak terlalu banyak peraturan yang berkembang akan tetapi sulit diharapkan. Di samping faktor peraturan yang sulit diterapkan, dapat juga ditampilkan beberapa contoh perilaku yang muncul karena faktor manusia yang memang tidak mau atau tidak mampu melakukannya. A. Wajib menggunakan helm bagi para pengendara sepeda motor maupun mobil dengan bak terbuka, serta penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara maupun penumpang mobil. Perilaku ini sangat memungkinkan untuk dilakukan, akan tetapi banyak anggota masyarakat yang tidak mau menaatinya. B. Kewajiban mengurus izin mendirikan bangunan, atau IMB, bagi siapapun yang akan mendirikan atau membangun rumah. Hal ini pun tidak terlalu sulit untuk dilakukan, akan tetapi banyak pula anggota masyarakat yang tidak mau melakukannya. C. Kewajiban membayar PBB yang ternyata tidak semua anggota masyarakat yang melakukannya dengan tertib dan tepat waktu, dan banyak contoh lain yang pada dasarnya peraturannya tidak terlalu sulit untuk dijalankan, akan tetapi pelanggaran tetap masih banyak. Andai kata yang terjadi adalah keadaan yang kedua, maka perlu pula ditelusuri lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab mengapa para anggota masyarakat tidak dapat melakukan perilaku sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, atau dengan kata lain, mengapa suatu norma hukum menjadi terasa mandul di dalam kehidupan manusia. Demikianlah materi topik ke-50 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora. Tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.